Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thorik Al-Hafidz dari kelas KM 46009 dengan nomor NIM 1502223 140. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi favorit dalam teori komunikasi. Ini saya nggak tahu favoritnya apa, jadi saya ambil dari 3 materi utama aja, soalnya saya bingung. Yang pertama ada 7 tradisi dalam berkomunikasi. Nah, ini teori yang pertama ini ada 7 poin ya. Yang pertama tuh tradisi sosiopsikologis. Tradisi sosiopsikologis ini merefleksikan diri ke dalam teori lain. Griffin memandang teori seperti itu karena beberapa penelitian dan bahan kajian yang ia baca dari penelitian. Griffin malah berpendapat bahwa teori ini mempengaruhi tradisi teori komunikasi yang lain. Terus yang kedua ada tradisi sibernatika. Tradisi sibernatika. Sibernatika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti orang yang menyetir atau memegang kendali. Nah, terus bisa dikatakan tradisi ini memandang komunikasi sebagai ujung tombak arus informasi. Jadi sebagai ujung tombaknya dalam menyampaikan informasi gitu. Teori sibernatika. Terus yang ketiga ada tradisi retorika. Tradisi ini memandang bahwa komunikasi itu layaknya sebuah pengadilan. Di sisi lain, memang tradisi ini berakar dari sebuah tradisi hukum. Jadi apabila ada orang yang dapat merangkai kata, itulah orang yang bisa berkomunikasi dengan baik. Terus yang keempat, ada tradisi semiotik. Tradisi semiotik ini memiliki hubungan dengan tingkat keintiman. Ini dikarenakan tingkat keintiman menentukan persepsi banyak orang, sehingga orang memiliki persepsi tersendiri apabila melihat sebuah simbol. Terus yang kelima, ada tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural ini berasumsi bahwa apa yang orang katakan melalui bahasa dapat membentuk pemikiran bagi orang lain. Jelasnya, bahasa dapat membentuk pemikiran seseorang dan bahkan dapat membentuk budaya. Ini dikarenakan dari bahasa merupakan pembentuk dari budaya itu sendiri. Terus yang keenam ya, yang keenam itu ada tradisi kritis. Tradisi kritis itu uh, merupakan tradisi yang sangat terkenal apabila daripada tradisi yang lain gitu loh. Pengaruhnya dalam dunia berkomunikasi itu sangat terasa soalnya karena itu diawali dari Frankfurt School yang mana terkenalnya dengan mazhab Frankfurt itu. Mazhab inilah yang paling banyak mempengaruhi tradisi kritis dalam ilmu komunikasi. Terus tradisi yang terakhir atau yang ketujuh ada tradisi fenomenologi. Tradisi ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan tradisi komunikasi yang lainnya. Tradisi ini muncul dari terminologi filsafat. Tradisi ini menempatkan persepsi dan interpretasi sebagai bagian dari pengalaman pribadi, sehingga komunikasi dalam hal ini ditempatkan untuk memahami kepribadian orang lain. Terus lanjut ke materi kedua, itu ada teori penetrasi sosial. Dari penetrasi sosial mempelajari mengenai hubungan antar individu secara superficial melalui proses komunikasi interpersonal. Hubungan individu dimulai dari komunikasi superficial menuju komunikasi yang lebih erat. Kedekatan antar individu bukan hanya secara fisik, tapi dengan cara emosional, psikologis, intelektual, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Terus implementasi proses penetrasi sosial ini terlihat dalam berperilaku maupun gestur tubuh dari seseorang, seperti ketika tersenyum, tertawa, atau perilaku-perilaku yang seseorang tersebut lakukan. Nah, di sini tuh ada 4 asumsi ya. Yang asumsi pertama itu teori penetrasi sosial ini pada awal hubungan dibangun dengan pendekatan sederhana. Terus yang asumsi kedua ini teori penetrasi adalah hubungan dengan prediktabilitas. Terus yang asumsi ketiga, dalam asumsi ini berbicara mengenai hubungan yang berkaitan dengan depenetrasi. Terus yang asumsi terakhir atau yang keempat, asumsi keempat itu berbicara mengenai keterbukaan dalam sebuah hubungan. Terus lanjut ke teori ketiga atau yang terakhir, yaitu interactional view. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan mengenai proses pembentukan dan menjaga hubungan interpersonal sehingga objek observasi yang menjadi objek observasi adalah keluarga, yang dimana di dalam keluarga itu memiliki anggota-anggotanya. Teori ini dicetuskan oleh Paul Watzlawick yang merupakan seorang psikolog.
untuk mengamati suatu keluarga yang mempunyai komunikasi yang tidak baik. Waktu itu Paul Watzlawick itu mengamati suatu keluarga yang mempunyai komunikasi yang tidak baik, itulah intinya. Nah, terus Paul itu mengembangkan teori ini untuk membentuk komunikasi yang baik dilihat dari keluarganya. Teori ini berada dalam konteks komunikasi interpersonal. Terus dalam teori itu ada 3 jenis komunikasi, yaitu one up communication atau percakapan yang bergerak, mendapatkan kontrol dari atas, dari lawan bicara gitu, misal ngasih perintah atau ngasih instruksi gitu ya. Terus yang kedua tuh ada one down communication, itu percakapan yang bergerak untuk mengizinkan kontrol dari lawan bicara, jadi kayak agreement gitu loh, kayak persetujuan. Yang terakhir ada one across communication, percakapan yang bergerak untuk menetralisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.